Psikoanalisa Carl Gustav Jung. Kepribadian ialah keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku sadar maupun tidak sadar. Menurut Jung, tingkah laku manusia dibimbing oleh masa lalu dan masa yang akan datang sebagai potensialitas. Struktur kepribadian menurut Jung dibagi menjadi 3, yaitu kesadaran atau ego, ketidaksadaran personal, dan tak sadar kolektif. Kemudian, tak sadar kolektif memiliki arketip, persona, anima atau animus, shadow, dan self. Nah, nanti bagian-bagian tersebut akan diperjelas di slide berikutnya. Yang pertama adalah ego, yaitu jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan terkontrol yang ditampilkan secara sadar. Misalnya nih, kamu tiba-tiba ngomong, hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Atau besok enaknya jalan-jalan kemana ya? Kayak gitu. Jadi kalian melalui proses berpikir secara sadar. Lalu dalam ego terdiri dari fungsi jiwa dan sikap jiwa. Fungsi jiwa yaitu suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Teori Jung yang menjelaskan tentang sikap jiwa yaitu introversion dan extroversion, atau kalian biasa menyebutnya dengan introvert dan extrovert. Untuk yang selanjutnya yaitu ketidaksadaran personal, terdiri dari pengalaman yang disadari namun kemudian dilupakan atau terabaikan. Seperti contoh, ketika kalian ujian lalu kalian tidak bisa mengerjakan soal, akhirnya kalian mengarang indah, tapi ternyata hasilnya bagus, nilainya bagus. Nah, itu bisa jadi karena koleksi-koleksi ketidaksadaran kalian. Di dalam ketidaksadaran personal terdapat kompleks-kompleks yang merupakan kelompok pikiran-pikiran, persepsi, dan ingatan. Contoh dari kompleks misalnya seperti ini. Ketika kalian diberi pertanyaan, bagaimana pendapatmu mengenai ibu? Lalu, pada masing-masing pikiran kalian pasti sudah ada siapa ibu. Ibu itu orang yang seperti ini. Tapi kalian tidak sadar bahwa pemahaman kalian tentang ibu itu sangat banyak sekali dan kompleks menyeluruh. Ibu itu sumbernya bisa dari ibu kalian sendiri, atau ibu dari teman kalian, atau kalian pernah membaca artikel tentang ibu, atau pernah menonton film tentang ibu. Jadi seperti itu contoh dari kompleks. Yang ketiga yaitu ketidaksadaran kolektif, berisi ingatan laten hal-hal yang diwariskan dari masa lampau leluhur. Seperti contoh ketika ada seorang kakek yang dulu pernah ditinggal oleh seseorang yang dia cintai. Walaupun sudah menikah, tapi tetap yang namanya ditinggalkan tetap ada rasa dalam banget kehilangan kayak gitu. Nah, jadi kakeknya itu jadi orang yang pemurung dan mengubah DNA-nya menjadi kurang baik. Dari DNA tersebut diturunkan kepada anak cucunya dan terlahirlah anak yang pemurung. Ketidaksadaran kolektif terdiri dari arketip, persona, anima atau animus, shadow, dan self. Arketip yaitu memiliki tipe ideal, seperti contoh tipe ideal ayah yang baik. Yang kedua, persona, topi yang dipakai untuk menyesuaikan lingkungan sekitar. Misalnya, kalian menjadi seseorang yang agamis ketika masuk masjid, atau kalian menjadi seseorang yang periang ketika bertemu dengan teman-teman. Kemudian ada anima atau sisi feminim yang tidak disadari ada pada seorang pria, atau animus, sisi maskulin yang tidak disadari ada pada diri perempuan. Pada poin 4, yaitu shadow, sisi gelap seseorang, terdapat defense mechanism yang digunakan untuk menolak sisi gelap seseorang tersebut, yaitu menggunakan proyeksi atau menyalahkan orang lain sebelum dirinya disalahkan. Self atau jiwa yang utuh
dikatakan sebagai arketip dari semua arketip karena ia menyatukan semua arketip untuk berproses menuju self-realization. Dinamika kepribadian. Variasi struktur kepribadian yang kompleks membuat elaborasi dinamika kepribadian sukar dibuat formulanya. Akhirnya, Jung mencoba mendekati dinamika itu dari prinsip-prinsip interaksi dan tujuan penggunaan energi psikis. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Yang pertama, mekanistik, purposif, dan sinkronitas. Menurut teori Freud, perkembangan kepribadian bersifat mekanistik dan kausalistik, yaitu semua peristiwa disebabkan oleh sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan Jung mengedepankan pandangan purposif atau teologik yang menjelaskan kejadian sekarang ditentukan oleh masa depan atau tujuan. Jung yakin bahwa dua pandangan ini, mekanistik dan purposif, dibutuhkan untuk melengkapi pemahaman terhadap kepribadian. Menurut Jung, peristiwa psikis tidak selalu dapat dijelaskan dengan prinsip sebab akibat. Dua peristiwa psikis yang terjadi secara bersamaan dan tampak saling berhubungan, yang satu tidak menjadi penyebab dari yang lain, karena keduanya tidak dapat ditunjuk mana yang masa lalu dan mana yang masa depan. Inilah yang dinamakan prinsip sinkronitas. Nah, kalau bawah sadar kalian terkontrol, kesadaran kalian terkontrol, maka jiwa kalian akan utuh dan terciptalah self-realization. Kemudian, untuk mencapai self-realization, maka melalui proses individuasi. Proses menuju individu yang lengkap, namanya perkembangan kepribadian. Dalam tahap perkembangannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu anak-anak, penuh dengan potensi dan kesadarannya rendah. Mereka cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar tetap hidup seperti makan dan bersenang-senang. Tahap yang kedua yaitu pemuda. Mereka penuh kesadaran namun tanpa penghayatan. Yang dilakukan ialah adaptasi terhadap dunia sosial, mulai belajar untuk hidup yang sebenarnya. Tahap yang ketiga yaitu tahap paruh baya, penuh dengan kesadaran, namun jiwa ekstrovertnya mulai berkurang dan kurang impulsif, kebijakan dan kecerdasan mulai utuh. Tahap yang terakhir yaitu tahap tua atau penurunan tingkat kesadaran. Pada tahap ini, fisik juga mulai menurun. Pada tahap-tahap perkembangan, prosesnya tidak dapat diulang, jadi manfaatkan proses yang sedang dialami. Yang terakhir yaitu aplikasi. Yang pertama, tes asosiasi kata, bertujuan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan atau gambaran lingkaran yang kompleks, untuk memuat emosional yang besar dan dapat diukur. Yang kedua yaitu psikoterapi. Menurut Jung, kliennya akan melewati 4 tahapan. Yang pertama pengakuan, kemudian pencerahan, pendidikan, dan perubahan. Yang terakhir yaitu analisis mimpi. Dari teori Freud maupun Jung, keduanya memiliki kesamaan. Di antaranya, mimpi mempunyai makna yang harus dicermati secara seksama. Mimpi muncul dari dalam dunia tak sadar, dan makna mimpi diekspresikan dalam bentuk simbolik. Sedangkan perbedaannya terletak bahwa Jung berpendapat mimpi adalah usaha spontan untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui dalam tak sadar, sebagai bagian dari pengembangan kepribadian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf.